bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa di dalam surga ini, terima kasih Tuhan Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh ada di rumah Tuhan, beri berkat yang luar biasa untuk boleh memuji dan memuliakan dan untuk menikmati berkat firman Tuhan yang layak dan meneruskan kecintaan yang bersyukur berkasih kepada bangsa. Dan segenap hati kami ingin beribadah, kami ingin memuji Engkau dan menyembah semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
sebagai Allah kita. Haleluya. Lebih lagi kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Boleh silakan salam berikan sekali lagi silakan pengajarannya boleh. Salam Jemaat GSKI Bukit Raya, ada beberapa informasi penting yang bisa kita simak bersama-sama. Welcome home bagi jemaat yang hadir saat ini, khususnya bagi jemaat yang pertama kali hadir beribadah di gereja ini. Apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat yang tepat untuk beribadah setiap minggunya, dengan kasih dan sukacita
kami menyambut Bapak Ibu Saudara untuk menjadi bagian dari keluarga GSKI Bukit Raya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Bukit Raya melalui persembahan, pastikan nomor rekening dan nama yang tertera atas nama GSKI Bukit Raya. Jika Anda memerlukan pelayanan seperti pelayanan penyerahan anak, baptisan air, pernikahan, pelayanan kedukaan, ibadah ucapan syukur, dan konseling, dapat menghubungi Sekretariat GSKI Bukit Raya di nomor 0851 7232 3302. Follow akun Instagram GSKI Bukit Raya dan Hombura untuk mendapatkan update seputar kegiatan pelayanan dan highlight khotbah-khotbah terbaru. Subscribe channel YouTube GSKI Bukit Raya dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update seputar video ibadah terbaru. Kembali kami mengundang Bapak Ibu untuk selalu hadir dalam ibadah Sunday Service GSKI Bukit Raya setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat secara onsite di GSKI Bukit Raya. Ikuti doa pagi setiap hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel truth.id. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir di ibadah Oikumene pada hari Selasa pukul 17.30 waktu Indonesia Barat secara onsite di GSKI Bukit Raya. Sobat Home, mari bergabung bersama di Hombura Youth Service pada hari Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat secara onsite di GSKI Bukit Raya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama kepada Gembala Jemaat GSKI Bukit Raya, Ibu Pendeta Esther Singapahan yang berulang tahun pada tanggal 8 September 2025. Selanjutnya kepada Tesalonika Putri yang berulang tahun pada tanggal 11 September 2025. Dan yang terakhir kepada Bapak Riko Susanto Sangkai yang berulang tahun pada tanggal 12 September 2025. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai, menuntun langkah, serta melimpahkan berkat dan damai sejahtera dalam setiap aspek kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian informasi penting pada minggu ini. Let's enjoy our service. Saya Listariana Sababalat mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Stay holy and God bless. Kesehatan kita lebih berkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur, supaya bagi firman dapat bertanam dalam hidup kami. Mengulangi hayat
sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantung, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Hanya Engkau Tuhan, hanya yang ku ingini, hanya Engkau yang ku butuh. Engkau lama hidup abadi, tiada kehidupan tanpamu. Hanya yang ku nantikan, hanya Engkau yang ku rindukan. Aku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai bukan lebih dari jantungku. Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku, Engkau lebih dari segalanya, lebih dari standar mengikuti Tuhan, Bapak Ibu, yang kita tahu melewati pengajaran di tempat ini, di sinode kita GSKI, ya, mengikuti Tuhan itu tidak
mudah, tidak gampang. Harga yang dibayar itu mahal. Standarnya itu adalah seluruh hidup kita, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Persembahkanlah hidupmu dengan segenap, segenap, tidak setengah-setengah, tidak setengah-setengah. Nah, memang untuk melakukannya semua ini tidak gampang. Mengutamakan Tuhan, apalagi pujian kita di GSKI ini standarnya ya standar firman Tuhan, standar yang Tuhan kehendaki, bahwa hidup harus serupa sempurna, ya. Itu standar menjadi orang Kristen. Dan kita tahu yang kita dapat pengajaran dan kebenaran firman Tuhan, kita harus serupa sempurna, kita harus kudus, harus tidak bercacat, tidak bercelah. Nah, untuk mencapai ini Bapak Ibu tentu berproses, melewati namanya kehidupan kita hari lepas hari. Saat kita mau, kita katakan amin, ya. Mengaminkan kebenaran. Banyak orang mengaminkan kebenaran, ya, yang disampaikan, tapi untuk praktek yang belum tentu, ya. Belum tentu dia bisa, belum tentu dia melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Jatuh bangun, jatuh bangun, tidak mudah. Tidak apa-apa jatuh bangun, tetap setia, tetap bertekun, ya. Bertekun artinya berjuang, ya. Mereka berjuanglah, ya. Berjuanglah untuk melakukan kehendaknya ini, melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya seperti Tuhan Yesus selama ada di dunia ini. Dia tidak layak bagi. Ini yang kita jalani, ini yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Menyangkal diri itu adalah bukan berarti kita harus mengikuti seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu itu, tapi kita harus mengikuti jejaknya sesuai dengan kehidupan kita masing-masing kalau kita ada di dunia ini. Ibu Rina dengan saya beda mungkin penderitaannya, kayu salibnya yang dia usul, mungkin kelemahan tubuh. Nah, apakah kita tetap setia, tetap kita percaya dengan Tuhan, tetap kita bersyukur melewati proses itu. Nah, di dalam proses itu masing-masing, seperti contoh ini, Rika dalam kelemahan tubuh. Nah, di situ kita belajar di dalam itu apa yang Tuhan kehendaki di dalam proses itu. Apa maksud Tuhan memproses kita dengan Tuhan beri kelemahan tubuh itu? Apa maksudnya? Mungkin kita ini terlalu mungkin tidak bisa menguasai diri dalam hal apa makanan dan sebagainya, sehingga kita sakit, ya, kita sakit. Nah, di situ kita diproses. Amin. Nah, kalau saya ini orang sombong, ya, orang yang ampuh, proses saya apa? Saya selalu dikata-katain orang, dicuekin orang, gitu ya. Minta penghargaan dari orang, gitu. Ternyata orang tidak menghargai saya. Nah, di situ proses saya, bagaimana saya bisa menanggapi hal itu dengan baik, sehingga ya saya tidak pertama Bapak Ibu saya marah, ya. Tapi proses itu belum lulus saya terus proses itu akan berlangsung sampai kita disekolahkan sampai lulus, sampai benar-benar karakter kita ini semakin menipis, keangkuhan kita, kesombongan saya semakin menipis dan semakin betul-betul serupa seperti Yesus. Serupa ya, serupa seperti Yesus. Dikatai orang senyum saja, ya, tidak menyimpan di hati, tidak tidak dendam dengan orang yang memperlakukan tidak adil, ya, kepada kita. Nah, itulah proses saya supaya saya
tidak sombong lagi, tidak tinggi hati, apapun yang diperhadapkan saya bersyukuri. Amin. Untuk kalian serupa seperti Kristus. Makanya di Roma 8 ayat 28-29 mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, mereka yang terpanggil. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kita semua dipanggil, orang Kristen itu dipanggil anugerah yang luar biasa. Kalau kita menjadi orang Kristen, itu terpanggil. Tapi terpanggil itu tentu kita dijadikan murid. Makanya Tuhan Yesus waktu naik ke surga turun ke dunia, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, jadi orang Kristen tidak yakin masuk surga, dimuridkan dulu. Maka itu di dalam satu organisasi gereja. Amin. Ya, kita tepat, kita bersyukur di organisasi sinode kita di SKI ini yang saya tahu karena saya pengalaman kemana-mana di gereja masuk. Ya. Hari ini saya dapat pengajaran dari GSKI ini, bukan sekali lagi saya tidak menyambung. GSKI ini di sinode ini yang benar-benar mengajar benar-benar benar, tinggal kita mau melakukannya. Prosesnya tidak mudah untuk menjadi serupa sempurna seperti Bapa. Ya, melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Rancangannya yang sempurna itu ingin melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya untuk menjadi serupa sempurna seperti Bapa. Di Roma 8 ayat 28-29 kalau di ayatnya. Karena saya tidak tidak mempersiapkan agak-agak ini. Dengan sedikit akan mengalir saja. Mengingatkan saya ada berapa ayat-ayat ini dan saya persiapkan ayat-ayat, tapi Tuhan ingatkan ayat-ayat ini kembali. Nah, inilah tujuan Tuhan, inilah yang Tuhan kehendaki kita menjadi murid. Murid itu adalah dimuridkan melewati sekolah kehidupan. Amin. Yang saya katakan tadi, di mana sekolahnya, di tempatnya, di kali, di mana banyak yang dalam diri kita ini hal-hal karakter kita yang belum seperti Kristus. Karena kita dari nenek moyang kita ini adalah berkontrak dosa. Ya. Karakter kita ini amburadul ya, karena Adam dan Hawa nenek moyang kita yang jatuh, yang gagal, ya, yang gagal. Jadi kita ini anak-anaknya, kita menjadi orang-orang yang berkontrak dosa. Nah, oleh karena kedatangan Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita, untuk mengembalikan rancangannya sebenarnya, ya, serba sempurna sebenarnya kita ini. Rancangan yang Tuhan kehendaki, ya, kita harus selesaikan, ya. Dan ternyata Adam dan Hawa tidak gagal, ya, tertunda, ya, saya tidak bilang gagal karena Tuhan Yesus yang melanjutkannya. Katakan amin sampai di sini, Bapak Ibu. Nah, bukan saya katakan gagal dan dilanjutkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Kita bersyukur tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib kita tidak tahu nasib kita. Amin. Kita bersyukur, ya, menjadi orang Kristen. Kita terpanggil, dipanggil. Siapa yang terpilih? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang terpilih adalah kita terpanggil menjadi murid-muridnya, ya. Nah, di dalam menjadi murid kita dimuridkan untuk menjadi yang terpilih. Amin. Amin, Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita hanya terpanggil. Banyak orang kita hanya terpanggil, puas dengan berorganisasi. Saya sudah terdaftar di gereja A, yakin masuk surga. Belum tentu
kita serupa sempurna seperti Bapa. Amin. Nah, untuk hal itu tidak mudah 1 minggu, 2 minggu perjalanan itu. Panjang waktunya selama kita ada di dunia ini 70 tahun kata Alkitab. Amin. 70 tahun itu Bapak Ibu, itulah sekolah kita sampai kita serupa sempurna seperti Bapa. Katakan amin. Amin. Ayo kejar. Nah, saya hari umur 60, besok umur saya 63. Tidak mengumumkan 9 tahun supaya kalian kasih hadiah, enggak. Saya teringat saja ya, karena saya bicara tentang waktu. 63. Saya terbuka kebenaran itu di tahun 2016. Umur berapa? 2016 yang lalu. Tolong diingat. Dan situ saya baru terbuka tentang kebenaran ini. Loh, ini yang benar. Karena saya disekolahkan kehidupan dulu Bapak Ibu untuk menjadi terpilih, untuk menjadi murid, melewati kehidupan proses itu. Ya, sebelum di tahun 2016 itu saya tidak paham kenapa saya ini menderita terus, kenapa masalah demi masalah yang saya alami. Katanya itu Tuhan itu enak, katanya itu Tuhan itu bahagia dan sebagainya. Saya alami masalah demi masalah itu banyak, penyakit, pelayanan jatuh bangun, ditipulah apalah gitu ya, dikatain orang ditipulah apalah, padahal tidak, itulah sekolah sebenarnya Bapak Ibu. Tidak perlu disesali, itu jalan hidup saya, itulah sekolah saya sebenarnya. Amin. Setelah saya mengerti ya, yang Tuhan katakan di tahun 2016 melewati pengajaran Pak Erastus, waktu khotbahnya Pak Erastus, saat saya tidak paham dan saya mengundur, saya mendapatkan kebenaran. Pertama saya dibukakan tentang Roma 8 ayat 8-9. Karena pada waktu itu saya dapat masalah usul berkata. Nah, ayat ini yang membukakan saya sehingga saya mengerti dan saya bangkit dan saya bersyukuri segala sesuatu. Amin. Amin. Saya bersyukuri yang tadinya Bapak Ibu, saya pikir capek melayani Tuhan, masalah demi masalah, dan saya hanya setelah dibukakan Roma 8 ayat 8-9, waktu Pak Eras membukakan ini, maka waduh, saya harus terbuka sekali, saya mengerti dan saya telah memahami dan bersyukuri segala sesuatu yang terjadi. Dan sampai hari ini, kalau masalah itu sudah datang, saya bersyukur karena masalah itu berkah, itulah sekolah kita. Amin. Dan hari ini dari 2016 saya terus menghadapi proses demi proses, dan proses hari ini tidak kalah banyaknya dari yang dulu Bapak Ibu, semakin berat malahan. Ya, semakin sulit, semakin berat. Tapi setelah saya memahami dan bersyukuri dan mengerti masalah yang saya alami hari ini seperti tidak ada masalah. Amin. Sudah kebal. Benar kalau Bapak Ibu masuk dalam hal ini, belajar masuk, bersyukuri ya. Setiap masalah kuat dan memang siapa yang bilang kalau kita dapat masalah itu enak? Tidak ada Bapak Ibu. Ada reaksi di dalam diri kita. Kalau kita mendapatkan masalah itu pasti ada. Tapi karena kita mengerti kebenaran firman Tuhan, itulah yang menguatkan kita. Katakan amin. Firman itu berkuasa. Amin. Firman itu hidup. Tuhan kita hidup. Itulah kita mengalami Tuhan. Nah, kalau kita tidak mempraktekkan ini, tidak menghidupkan itu dalam hidup kita, bagaimana kita menimpartasi kepada setiap orang yang kita layani? Amin. Sebab itu kita harus banyak mengalami pengalaman kita di dalam Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau diproses, ukur, banyak orang yang dipanggil mau menjadi terpilih tentu diproses.
melewati kehidupan. Banyak orang mundur, banyak orang gagal untuk menjadi terpilih. Makanya firman Tuhan itu dia ada banyak. Banyak terpanggil, sedikit terpilih. Karena tidak mampu menjadi orang yang terpilih, tentu diseleksi. Bapak Ibu, tidak mudah. Untuk menjadi juara, tentu dia berlatih terus berjuang. Begitu dengan hal kerohanian kita. Mengikuti Tuhan Yesus itu harus seperti itu. Kalau tidak, Bapak Ibu, kita tidak akan menjadi serupa dengan kita. Tidak menjadi sempurna. Saat kita tahun panggilannya, firman Tuhan mengatakan di Matius itu, ya, aku tidak kenal. Nah, aku tidak kenal. Kenapa? Karena kita tidak serupa, sempurna. Banyak Tuhan, aku sudah berbuat, aku sudah melayani Engkau. Oh, tidak menjamin Bapak Ibu, saudara sudah melayani, mengadakan mujizat, ya, sudah membayar perpuluhan, sudah mempersembahkan segalanya, tapi sangat tidak bisa melakukan. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendaknya ini dan menyelesaikannya, kita serupa, sempurna seperti Bapa, Tuhan tidak kenal kita. Dan kita berjuang selama di dunia ini. Kita di dunia ini hanya menumpang. Kita bukan keluarga kerajaan dunia. Kita adalah orang-orang keluarga kerajaan surga, Bapak Ibu. Ini tujuannya Tuhan Yesus. Sebenarnya kita ini bukan keluarga dunia ini. Banyak orang menganggap bahwa menjadi warga kerajaan dunia, makanya banyak orang menikmati dunia ini sepuas-puasnya. Padahal kita mati, tidak kita bawa segala-galanya yang ada di dunia ini, karena kita roh kita diangkat kalau kita benar-benar hidup melakukan sesuai dengan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, di sana tempat kita benar-benar mati. Di balik kematian itu, Bapak Ibu, saya tidak menakuti. Tapi inilah tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kami harus benar-benar presisi, tepat. Apa yang Tuhan inginkan untuk menjadi orang Kristen? Selalu berbanyak dengan Tuhan ketepatan yang tepat, supaya tidak membawa saudara, Bapak Ibu saudara hidup di dalam kesesatan. Mengikuti Tuhan harus tepat, harus sesuai, harus sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Amin. Untuk menjadi sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan, kami melatih diri kami bertanya dengan Tuhan, melewati yang namanya proses demi proses. Minggu lalu saya katakan saya terus diproses sama Tuhan untuk saya menjadi iman, menjadi bisa mencapai iman seperti Abraham, iman yang sempurna. Katakan amin. Di proses saya sudah saksikan minggu yang lalu, tidak mudah untuk standar saya, karena saya terus mencari kesempurnaan itu, artinya presisi hadapan Tuhan yang tepat. Saya dibawa naik dan naik. Saya tidak mau menggunakan waktu ini dengan sia-sia. Waktu ini sangat berharga bagi saya untuk melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai pertandingan saya di bumi ini. Seperti Rasul Paulus, menyelesaikan pertandingannya selama dia ada di dunia ini. Ayo kita teladani Rasul Paulus yang sudah meneladani Yesus Kristus, yang kita tahu hari ini Rasul Paulus dan kita hari ini murid-muridnya, dan kita hari ini menjadi murid-murid Tuhan Yesus, melanjutkan apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus.
Dan kita hari ini adalah murid-murid di zaman perjanjian baru. Amin. 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 Siapa yang menghidupkan itu? Kita. Amin. Kita ini yang sudah mendengar kebenaran yang benar-benar yang diajarkan oleh GSKI ini, ya, kebenaran ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang hari ini kita diajarkan dan kita berani mempraktekkannya dalam hidup ini supaya orang-orang perjanjian baru ini adalah kita. Amin. Harus tahu tujuan, Bapak Ibu. Banyak orang gereja nggak tahu tujuan yang jelas. Karena apa? Banyak gereja tidak mengerti, tidak paham. Karena apa? Seperti saya dulu, pantas ya Tuhan. Seandainya saya kalau begitu terus, waduh, saya tersesat, orang-orang yang ikut saya juga tersesat. Tidak jelas menjadi orang Kristen, tidak tahu membawa tujuan yang jelas. Bersyukur di tahun 2016 ini, Bapak Ibu, Tuhan membukakan bagi saya kebenaran harta surga yang dibukakan oleh Tuhan. Harta itu melebihi dari harta yang ada di dunia, melebihi emas perak. Artinya harta yang sesungguhnya mereka kebenaran iman, Allah iman. Makanya harus hidup suci, sesuci-sucinya. Hanya orang suci hatinya yang bisa melihat Tuhan. Orang yang benar itu doanya didengar oleh Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita kejar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang saya selalu takkan, Bapak, karena saya tahu kebenaran ini. Harta bagi saya, berkat bagi saya. Kenapa kita tidak menggunakan waktu kebenaran ini dengan sungguh-sungguh? Jangan kita menyia-nyiakannya waktu untuk melakukannya setiap hari. Kalau bisa setiap detik, menit, jam, hari, lepas hari. Terus lakukan kehendaknya yang menyelesaikan pekerjaan. Bukan berarti pekerjaan kita lalaikan bisnis, anak mahasiswa. Lakukan di dalam kalian melakukan tugas kalian sebagai mahasiswa. Disitulah proses buat kalian. Amin. Berarti saat kami sebagai ibu rumah tangga, disitulah proses kami bagaimana kami melayani keluarga dengan baik. Banyak keluarga itu tantangan masalah yang ada, dan bagaimana menanggapi masalah yang ada di keluarga itu. Itulah pekerjaan. Amin. Itulah yang dilakukan di bisnis apa, di dalam bisnis ada hal-hal ujian dan ujian. Apalagi kami sebagai hamba Tuhan, banyak Bapak Ibu proses. Nah, kalau kami gagal dalam ujian itu yang saya katakan di minggu yang lalu, jadi saya saksikan di tempat ini paling rendah seorang hamba Tuhan kalau terutama materialistis. Kalau kami hamba Tuhan materialis, materai gitu ya, terhambat pekerjaan Tuhan. Bukan kita tidak perlu pelayanan untuk uang, tapi bukan itu sebenarnya. Makanya saya tidak berani minta ini, minta itu dengan Tuhan. Saya akan menunggu waktunya Tuhan. Kalau memang itu dibutuhkan, ya, pasti Tuhan persiapkan. Namun kalau belum berarti biar saja. Nah, hari ini kita masih bisa pelayanan. Kalau kita punya masalah nih, tahun depan katanya di malam saya menjadi tuan rumah untuk regional. Banyak yang bilang nanti di tempat itu ekstra aja ya, gereja besar.
Kalau makin besar, mereka tidak tahu kalau ada masalah. Masalahnya untuk masih bisa separuh nih listrik kita pakai. Itu waktu acara besar kemarin itu yang membuat kita tidak bisa menyatakan. Dan sedikit. Nah, kalau memang Tuhan berkehendak di sini tempatnya, ya kita pasti ya menyelesaikan dan bersatu. Amin. Kalau tidak ya sudah serahkan aja kepada pemimpin, kepada yang pemimpin nanti yang ada di Palembang. Walaupun mereka maunya di sini. Amin. Jadi nggak usah terlalu dipikir sampai gimana gitu. Terus mengada-ada berusaha dengan cara-cara trik-trik yang salah. Nggak mau soalnya. Apa adanya, amin. Karena pekerjaan ini menyatukan. Kita hanya hamba, amin. Pelayanan ini milik Tuhan, bukan milik saya, Bapak Ibu sebagai gembala di tempat ini. Saya bukan bos tempat ini, bukan. Siapapun yang Tuhan mintakan, kita ini hamba, amin. Kita ini hamba, nggak ada di sini bos. Cuma kebetulan saya dipakai untuk mengkoordinasikan kakak rohani saudara yang lebih dulu mengerti tentang kebenaran ini, dan saya mulai mempraktekkannya supaya saya bisa menurunkan ya teladan ini dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Tidak mudah Bapak Ibu, makanya saya katakan tadi saya benar-benar hati-hati Bapak Ibu. Makanya minggu yang lalu yang Tuhan katakan kita harus teliti, amin. Dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan harus teliti benar-benar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita selena-lena, artinya acuh tak acuh, tidak takut dan getar kepada Tuhan yang sepatutnya, tidak mengasihi dan tidak menghormati Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari. Nanti Bapak Ibu menyesal nanti kalau sudah tahta pengadilannya. Kenapa ya dari dulu gak seperti ini? Kalau melihat kengerian Bapak Ibu, nggak sanggup kita ini. Makanya ada pujian PRS, ya. Jaga hati ini. Rednya gimana ya? Gemetar kita benar. Makanya lagunya dikarang oleh PRS. Jaga hati. Apa itu? Pokoknya saya ingatkan dalam ini. Ya, makanya saya bilang minggu yang lalu, tolong langsung keluarkan itu di ujian-ujian. Oke, bilangku ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Tuhan itu suci, kita tidak tahan Bapak Ibu, kita tak temannya. Maka kita latih hari ini selama kita ada di dunia ini. Amin. Amin. Kalau kita bersyukur loh di sinode ini, selalu ujiannya itu selalu yang tepat buat kita. Tidak nyeleneh-nyeleneh dari membuai tapi membuat kita semakin takut dan gentar yang sepatutnya. Amin. Dan mengasihi dan menghormati Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Tepat kita sudah di sini, tinggal kita mau bertekun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan bertanggung jawab atas firman-Nya. Amin. Tuhan bertanggung jawab, dan Roh Kudus yang Dia turunkan bagi kita, ya, untuk memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Amin. Makanya Roh Kudus bisa tinggal di
Dan Roh Kudus itu yang fungsinya untuk menguatkan kita, memampukan kita untuk melaksanakannya. Amin. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus yang Tuhan bagi kita, saya tidak ada hari ini. Saya tidak bisa menyaksikan. Saya ngomong ini bukan karena kuat dalam kata, saya hebat, tidak. Saya sama dengan Bapak Ibu. Tidak ada apa-apanya saya yang lakukan kalau bukan karena Tuhan. Cuma rahasia saya hati di bawah Tuhan. Amin. Siapa yang sudah sempurna? Tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Saya ini paling mungkin banyak kekurangan. Tapi saya berusaha mau berjuang, mau hidup benar, hidup berkenan, hidup mau sesuai dengan Tuhan menghendaki Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Ya, Daud. Ya, kekurangannya luar biasa Daud itu, Bapak Ibu. Tapi kenapa Tuhan bisa pakai Daud? Ya, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena Daud punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala kekurangannya dan kelemahannya, mau berjuang karena dia tahu Tuhan Yesus yang memampukan kita. Amin. Karena Tuhan Raja atas segala raja yang berkuasa atas hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Itu saya saksikan, Bapak Ibu, benar dengan itu. Nah, Bapak Ibu kalau tidak mengalami ini, Bapak Ibu tidak bisa menyaksikan bahwa firman itu hidup. Tuhan itu berkuasa atas segala langit dan bumi dengan sini. Tidak bisa kita menceritakannya, tidak bisa kita menjadi salah kepada orang Bapak Ibu. Itu harus kita. Cuma bagi orang yang tak mau aja menurut keras hati. Saya diberkati ya, doa kami tadi melewati bukan karena dia menantu saya. Kebetulan dari kami itu doa pagi yang diberkati ini pendeta akan disisuai ya. Ya katakan di Mazmur 95 itu Bapak Ibu kita baca, saya diberkati sekali Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti ini, saya mau kasih tahu apa yang disampaikan melewati firman yang disampaikan melewati Mazmur 95 ayat yang ke-6 ya. Dan Mazmur ini nanti kita tanyakan Mazmur 95 ayat ke-6. Nah, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita terus. Dan itu dan seterusnya. Sebab dialah Allah kita dan segala umat pembelaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Dan terus janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ya Bapak Ibu, nah Mazmur ini merupakan Mazmur liturgi yang membawa umat ke rumah Allah, namun di baliknya ada peringatan yang keras ya, agar bangsa Israel tidak mengeraskan hatinya seperti nenek moyang mereka di Meribah, Bapak Ibu. Nah, jadi di gereja ini tidak hanya untuk kita datang untuk pujian penyembahan, maksudnya di sini kita datang untuk merendahkan hati ya. Di balik semua yang di ayat 95 ayat yang ke-6 ini ada teguran. Tidak ada banyak diajarkan untuk menyembah saja, pujian, tidak. Di dalam gereja itu ada teguran yang keras seperti bangsa Israel itu pada waktu. Nah, sama dengan kita hari ini Bapak Ibu. Dan tidak cuma hanya di Mazmur ini, tidak hanya ibadah
memuji dan menyembah, namun sikap hati yang penting. Orang sudah merasa ya sudah beribadah sudah benar, belum tentu sikap hati kita gimana. Sudahkah kita melakukan ya dalam hidup kita? Ya, tidak cukup hanya sekedar menyenangkan hatinya. Firman Tuhan itu menyenangkan hati Jumat, tapi ajarkan yang sudah berarti peringatan yang keras, teguran dan teguran, bukan hanya membosankan kita, haleluya. Tidak cukup hanya itu. Ini masuk dalam kita, tapi di dalam itu kita menegur, mengingatkan dengan keras. Nah, bagi orang-orang yang karakter manusia ini intinya adalah keras kepala, keras hati, sombong. Makanya sulit untuk menerima kebenaran itu, tidak dipraktekkan, tidak menghidupkan firman itu dalam hidupnya. Karena apa? Keras kepala, sok pintar, menganggap dia lebih benar. Apalagi kalau sudah berteologi, orang pandai, kamu kalau disampaikan kebenaran, capek deh. Kemarin saya kebetulan mengikuti regional Kalimantan dan mengikuti orang-orang yang berteologi, udah pantai para pendeta-pendeta, sharing begitu. Saya cuma mendengar mereka berdebat dengan nalar mereka, capek dengan mereka. Artinya satu hampir itu tidak sampai di mana yang sudah ada dasarnya desa itu ada penemukan yang kebenaran. Tapi masih ada banyak orang kalau itu tidak puas, tidak pakai kalam itu sempurna dan sih kalau benar-benar orang yang pakai cuma menalarkan kebenaran tidak mempraktikkannya. Yang Tuhan berikan kita itu adalah hidup kita ini sudah berkenan, sudah seperti Kristus. Sudahkah yang Tuhan Yesus teladan hidup kita teladani? Amin. Sederhana tapi sulit. Kelihatannya sederhana kok. Tapi kalau kita sekolah teologi yang terutama sekolah teologi itu tidak mudah. Kalau saya dengar mereka sekarang, ngeri banget gitu ya. Pelajarannya dalam, kata-katanya tinggi, terlalu tinggi, sulit untuk dipraktekkan dalam hidup kita. Tapi pengajaran itu sederhana. Ikutilah teladanku, kata Rasul Paulus. Ikutilah teladanku, kata Tuhan Yesus. Lihat jalanku. Itu aja, Bapak Ibu. Amin. Penting kita juga tahu tentang sejarah, ya, Alkitab. Nggak mengerti kita hari ini, Bapak Ibu, capek kita melakukan apa yang Tuhan katakan itu. Ya, itu kita jadi serupa aja. Sulit, tidak ada, untuk suatu hal ada masalah yang kita hadapi ini belum tentu bisa lulus. Banyak karakter yang di dalam diri kita ini yang perlu diperbaiki. Sampai hari ini saya katakan saya belum sempurna, Bapak Ibu. Amin. Tapi saya tetap berjuang. Apalagi Tuhan? Siapa lagi kalau bukan kita, Bapak Ibu? Amin. Makanya firman Tuhan katakan, adakah iman tumbuh di bumi? Saya kalau ingat kata-kata saya, kalau saya tidak menjebak diri saya, Bapak Ibu, dengan kata-kata ada Tuhan Yesus. Saya katakan ini bukan di kamar sendiri. Kalau saya katakan ini di kamar, mungkin saya bisa menyangkalinya ini. Tapi sering saya katakan saya mengatakan ini ada Tuhan Yesus. Makanya itu menunjukkan saya yang kuat saya hari tidak bisa. Karena Tuhan yang mendengar, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang mendengar, saya bisa mengerti kok peduli amat. Tapi Tuhan mendengar apa yang saya katakan ini. Saya dituntut, Bapak Ibu,
Bukan saya masalah takut, masalah ini karena saya mengasihi Tuhan. Amin. Karena saya menghormati Dia, karena Dia raja yang kasih kata raja. Amin. Yang mengubah hidup saya ada di dunia ini diciptakan itu untuk apa? Oh, menjadi orang yang terpanggil dan orang yang terpilih. Amin. Hargai. Kita jadi manusia ini perlu istimewa. Bapak Ibu itu nggak jadi, maaf ya, nggak jadi binatang, tidak jadi monyet. Tapi banyak kelakuannya kayak monyet. Ya, kita manusia yang berharga, yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan kehendaki untuk menjadi serupa segambar dengan Dia. Aduh, istimewa Bapak Ibu. Nanti enggak ya? Paham ya? Aduh, kalau kita manusia itu Tuhan mau bawa kita untuk serupa dengan Dia, betapa istimewanya kita Bapak Ibu. Kenapa kita kok orangnya ogah-ogahan? Kalau bahasa Dayak itu neteng lembut, gak gairah. Memang kita untuk proses itu dan serupa itu sakit, bahkan seperti Tuhan Yesus juga. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengaduh. Kita lihat teladannya Dia waktu di kayu salib. Dia menang, Dia cuma hanya berkata, waktu Dia tidak kuat, Dia berkata, Eloi, Eloi. Amin. Sebenarnya Tuhan berkata, Tuhan Yesus biarlah kehendakmu jadi. Wah, itu luar biasa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menghadapi proses yang luar biasa, jangan maki-maki. Kue engkau Tuhan, engkau Tuhan, mana Tuhan, mana buktinya, mana. Tuhan Yesus tidak biarlah kehendakmu itu tidak ada. Amin. Amin. Dan tidak ada. Ini yang saya alami. Siapa sih yang mendapatkan masalah tidak merasa sakit, ada ketakutan, ada kekhawatiran di dalamnya. Ya, tapi kalau kita terkungkung dengan hal itu, Bapak Ibu, kita jadi kiu, ya, tidak bersemangat, ya. Harus bergairah. Amin. Kita punya teladan dari Tuhan Yesus yang menang. Amin. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan Tuhan. Ayo, makanya saya punya masalah, yang tidak punya masalah. Kenapa? Saya lewati. Makanya saya bilang, apa kabar? Bisa dilewati. Amin. Bisa kita lewati. Amin. Hari lepas hari ini, kemarin lewat masalah, hari ini lolos. Hari ini kita mendapatkan masalah yang baru. Amin. Tuhan tahu Dia memberi masalah itu sesuai dengan kemampuan kita. Amin. Jadi jangan takut kalau kita hari ini dapat masalah, berarti kita mampu. Tuhan kita yang terbaik. Tidak mempercayai Tuhan. Nah, karena kita tidak mempercayai Tuhan, kita tidak taat, kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak bisa menyaksikannya kepada orang lain. Tidak seperti hari ini saya katakan, ikut karena saya meneladaninya, mengikuti teladan itu, sehingga saya berani mengatakan, ikutilah teladan. Rasul Paulus, ikutilah teladan, karena dia betul-betul berjuang melakukan ini. Tidak mungkin saya berbicara ini kalau saya tidak mengalami. Omong kosong. Ya, omong kosong. Nah, kita harus menjadi bukti. Robin mati menjaga ini. Katakan amin. Siapa lagi melakukan kita? Kita ditunggu oleh Tuhan untuk menjadi teladan-teladan, menjadi murid-murid Tuhan Yesus zaman sekarang. Tuhan sedang menjelajah, mencari orang-orang siapapun hari ini. Sangat sedikit. Memang belum sangat. Kalau
sibuk dengan usahanya sendiri, bukan salah. Sekali lagi, bukan salah. Pusing dengan keadaan masalahnya. Baru masalah yang kayak gini, belum yang besar-besar, baru sedikit diuji sekarang masuk nih, mau diuji. Gak kuat, gak tahan, gak masuk gereja lah, kecewa lah. Diuji sampai. Nah, yang ini pengujian. Mana mau mencari yang taat? Mana sedang mencari orang yang taat. Orang yang tidak taat pusing. Itu bahasa saya, bukan bahasa Tuhan. Istilahnya, tadi waktu saya duduk, capek, banyak orang yang sulit mengikuti. Tapi Tuhan berkata, masih ada orang yang disisakan. Termasuk saudara, orang yang disisakan, amin. Amin. Orang-orang yang disisakan oleh Tuhan di zaman sekarang, ayo berjuang. Tuhan pasti sanggup menolong. Hari ini saya terus berkata, tolong sampai menang, sampai menang. Tuhan kata, aku menang, kamu menang. Amin. Iman pasti bisa. Salah bertekun, duduk diam di bawah Tuhan, selalu merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan. Amin. Jangan sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu. Lebih baik masuk dalam hadiratnya, duduk diam saat kita lihat kita hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saat kita bergaul, berbicara tentang Tuhan. Amin. Anak muda, kalian ngomong-ngomong itu bicara apa? Masalah lipstik, gak apa-apa Bapak Ibu, ya, tapi jangan lupa perkara Tuhan. Yuk kita menjadi anak muda yang benar. Ayo mengingatkan satu dengan yang lain. Ayo kita bicarakan ini, kita berbuat ini. Sekiranya dia berjuang untuk meluruskan badannya, amin, untuk kemuliaan nama Tuhan, amin, ya, bukan untuk hal yang lain ya, tapi di dalam itu dia pernah belajar, si hidup ini gimana, menjadi orang muda yang bagaimana, yang menjadi berkat bagi orang lain, itu tanya dengan Tuhan. Saat aku waktu yang muda ini, apa yang harus dilakukan untuk itu? Kalau ada anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang berpikiran seperti itu, waduh betapa senangnya Tuhan. Masih adakah anak muda yang berpikiran seperti Daud? Ada, Daud. Amin. Anak muda hari ini tidak boleh sibuk dengan kemajuan zaman, bukan sama mengikuti itu. Tapi yang saya ingin, amin, ya, halo, kalian masih muda ini gampang, yang sudah tua-tua, berarti umur 50 ke atas, aduh itu sulit, Bapak Ibu, diajarkan tentang hal ini, sulit, ibaratnya itu sudah berkarat, sulit, tapi kalian muda-muda ini gampang melakukan. Mulai sekarang kalian lakukan, jangan sia-siakan waktu kalian supaya kalian tidak menyesal. Katakan amin. Amin. Amin kok. Cari dulu kerajaan surga dan kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Harus cerdas juga, minta hikmat. Apa yang harus dilakukan? Jangan sampai aku meninggal karena mau mengejar dunia ini. Banyak orang mengejar dunia ini, Tuhan tinggalkan, akhirnya tidak dapat.
Hanya tidak melakukan kehendaknya, tidak menjadi serupa sempurna seperti Bapa. Oke, kalau dia bisa mengejar dunia ini, karena waktu ini sudah singkat, Bapak Ibu. Hari-hari ini singkat, kita lihat keadaan hari ini. Nah, kalau kita tidak mengejar hari ini, kita bisa terlambat, belum serupa. Saya takut loh Bapak Ibu, tapi tidak mencapai apa yang Tuhan. Padahal tiap hari berjuang. Ya, apalagi yang tidak ada niat, tidak melakukan sama sekali. Hari ini saya sudah melakukan di standar ini, Bapak Ibu. Saya takut tidak mencapai apa yang standar itu. Makanya selalu saya tanya dengan Tuhan, sudahkah Tuhan? Selalu tanya dan tanya, apalagi yang harus dilakukan Tuhan? Habis ini apa lagi? Kemarin pulang dari Banjarmasin, dia tuh tidur dulu sampai karena tidurnya kurang ngantuk, Bapak Ibu. Maksudnya kemarin santai dulu ya, tidur karena AC tidur ini. Ya, dan yang itu ada yang telepon, nggak ada yang kita sharing pelayanan. Orang besar, Bapak Ibu. Orang besar, Bapak Ibu. Pejabat orang tertinggi di Kalimantan. Kedua, yang secara pemerintahan. Kedua, pejabat yang besar secara rohani. 2 orang. Saya menjadi berkat jadi untuk orang ini. Saya tidak cuma tidur, dipanggil tunggu di tempat yang istimewa. Dan namanya pejabat, sharing ini benar. Nah itu Tuhan, kita ini orang kecil, dan kita taat dengan Tuhan, kita bisa disejajarkan dengan para sama. Amin. Amin. Apalagi nanti kita di kerajaan surga, Bapak Ibu, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Masa saya tidak mau? Jangan sampai orang bilang gila, aku menyesal, kenapa aku dulu di dunia gak lakukan ini lah. Jangan sampai begitu. Dan di dunia ini malah terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu bisa terjadi. Saya firman ini ada benar. Katakan amin. Jadi firman Tuhan tidak menyesal bagi mereka yang taat, bagi mereka yang menghidupkan firman Tuhan. Firman itu amin. Mari Bapak Ibu, sudah mendekati kita menerima implikasi tubuh dan darah Kristus yang menjadi teladan bagi kita hari ini. Biarlah hari ini kita memperingati tubuh dan darah Kristus itu, kita dimampukan juga untuk melakukannya seperti apa yang Tuhan instruksikan. Jangan menghindari kita. Sudah dapat ini, siapkan renungkan firman kita sampaikan bagi kita pada pagi yang berbahagia ini. Bukan kepalamu Bapak Ibu.
Sebab apa yang telah diteruskan kepada telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia mentah-mentahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kawan yang akan memenuhi hidup kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dengan nama Tuhan Yesus. Dan pujian ini ucapan syukur sesungguhnya. Sesungguhnya
Tuhan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan